Tidak leh, makan nak jangan leh. Itu memang asli ibu kenapa gitu? Makanya istri Nabi Ayub kok 100 ini. Karena Ayub padang itu orang kayu. Istri 100. Dulu orang isi 100 biasa ibu dulu dapat dia. Kalau pokoknya tanduk dia cukup lah. Lalu katanya kalau 100 istri Nabi Ayub itu jadi kayu. Tapi begitu Nabi Ayub jatuh miskin, bangkrut ibu jatuh miskin, sudahlah miskin, kali penyakitnya, semua istrinya kabur. Hanya satu, satu bini istri Ayub mah. Hanya satu istrinya yang mau setia melawannya. Jadi memang perempuan kok diuji juga tanpa akhlaknya juga. Terus Nabi Ayub tak sakit parah, 6 tahun, 7 tahun sakit, kirinya sehat. Dengan istri Allah sehat. Balik Arab tua balik kayu di balik ibu, balik istri sadu di balik. Jadi memang pas di orang itu tampak lupa. Ibu kalau ingin menguji orang, itu uji pertama. Maka Khadijah ajaklah Nabi berdagang. Jujur betul. Yang kedua, Nabi disuruh pergi ke Syam, pergi berjalan ke Syam dari Makkah, karena perbawa barang dagangan. Khadijah ingin tahu akhlak Nabi di jalan, maka disuruhlah Nabi berjalan ke Syam ditemani pembantu Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, udah polisi juga yang selama beli itu. Maisarah ini laki-laki dan polisi. Diajaklah berjalan, maka Maisarah melihat itu akhlak Nabi di jalan itu betul-betul baik. Maka pulang Khadijah ada bertanya berapa untung. Yang ditanya Khadijah bagaimana akhlak. Bagus, luar biasa. Maka kemudian Nabi dilamar oleh Khadijah setelah pulang dari perjalanan dari Syam. Itu kenapa berjalan disebut safar? Karena berjalan akan membuka asli orang. Gembira disebut musfirah. Nanti Bapak baca surat Abasa ayat 38. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah di hari itu gembira. Maksudnya di hari kiamat ada wajah orang yang masal, yang pucat, tapi ada wajah yang gembira karena amalnya baik. Orang yang gembira di akhirat itu disebut musfirah. Musfirah dari kata asfar tadi. Dari kata asfar itu orangnya musfirah. Kenapa orang gembira disebut musfirah? Karena orang gembira itu tanda wajahnya terbuka, hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Tahu dia punya. Orang kalau bahagia atau gembira akan terbuka ya. Tahu gitu? Tanda orang gembira itu. Kalau orang tidak gembira, tahu ya? Jadi orang gembira itu terbuka, pikiran terbuka, hati terbuka, ya kan, mulut terbuka, kantongnya terbuka juga. Makanya orang kalau gembira itu tidak cuma terakhir orangnya. Ya. Makanya Pak, ibu kalau kamu minta pipi ke suami, cari bantu wajah. Kalau tak buka wajah itu minta angkat. Tapi kalau kamu pulang itu tidak bantu. Jadi ya. Makanya dekat apa ibu yang punya nenek? Dulu kan kalau minta pipi ke nenek, itu kan bergembira kan nenek itu dulu. Bapak cipancing dulu, bapak puji-puji dulu. Itu agak sana nantinya kan, baru minta pipi kapek mah. Itu bapak jawab kalau kamu cipancing nenek, kamu cipancing kaki nenek itu kan pakai ke nenek. Kan minta pipi deh dulu. Jadi gembira itu disebut musfirah karena terbuka. Berkata asbab. Tadi pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Tapi sifatnya asbab. Dari situ ada isyarat dari Allah bahwa di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Bapak Ibu kalau ini dapat kebaikan yang banyak, baik urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita, jangan tidak bangun menjelang subuh. Itu kunci hidup. Kunci kebaikan hidup itu di waktu subuh. Karena Allah SWT sebutkan wasubhi iza asfar, di waktu subuh dibukakan Allah semua pintu kebaikan. Makanya Nabi berdoa, apa doa Nabi dalam hadis At-Tirmidzi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh, di awal subuh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bangun subuh, tidak bangun menjelang azan subuh itu pintu keberkahan sudah ditutup. Coba kok di kampung aku orang ke sawah ke ladang, bapak itu ke ladang bawang, ladang kantang di dalam panjang itu kalau lewat subuh jago, ya dah, siang jago, pakai seorang di kampung, dari contoh air
Gitu. Kenapa? Keberkahan hidup sudah lewat. Keberkahan hidup dibukakanlah di waktu subuh. Makanya begini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca tadi soal fajar. Wal fajri. Fajar itu waktu awal subuh. Azan subuh itu fajar itu. Ya, karena subuh dimulai dengan fajar. Allah bersumpah wal fajri, demi fajar. Apa sumpah Allah demi fajar itu? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Fajar itu waktu awal subuh itu waktu untuk akal. Hijr. Hijr itu akal. Hijr itu arti-harfiahnya pembatas. Makanya kamar disebut hujurat. Karena kamar itu disebut hujurat karena membatasi kita dengan orang. Ibu kalau masuk kamar, bunyi tidak wajib. Kenapa? Karena sudah membatasi dengan orang. Apa yang membatasi dengan orang? Kamar. Makanya kamar disebut hujrah. Karena yang membatasi kita dengan orang. Akal disebut hijir karena akalnya yang membatasi kita. Orang kalau berakal hidupnya terbatas. Makin terbatas hidup orang, makin baik akalnya. Makanya orang gila los. Karena tidak ada batas. Makanya binatang itu tidak ada batas, los semua. Tidak ada halal, tidak ada haram. Bapak Ibu, kita tahu baik, kita tahu buruk, halal, haram, ini bahaya, ini baik. Dari mana kita tahu? Dari hijir. Karena ada pembatas di sini, ada akal. Makanya orang makin baik akalnya, Ibu, hidupnya makin terbatas. Itu tanda orang akalnya baik. Orang korupsi itu tak ada akalnya hilang. Kenapa? Tidak terbatas lagi. Orang kalau akalnya baik pasti batas-batasnya jelas. Orang kalau akalnya baik mengecek pun tak batin. Orang kalau berakal itu mengecek hati-hati. Kecik abu ke itu benar. Kecik abu ke menyakiti orang tak. Ada batas. Orang yang tak ada akal mau mengecek panjang saja. Jadi ibu mau mengecek panjang saja. Itu akal kurang. Kalau ibu akal kurang mengecek panjang, aku tak ada akal kurang. Iya, orang kalau akalnya terbatas, kalau akalnya ibu hijir.